Halo, assalamualaikum sobat kebun. Bagaimana kabarnya? Setelah absen beberapa minggu, kita ketemu lagi ya. Semoga semua sobat kebun selalu diberkahi dan selalu diberi kesehatan ya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kali ini kita akan membahas mengenai cara merawat tanaman Aglonema adelia. Seperti yang kita lihat ya sobat kebun, secara tampilan fisik untuk tanaman Aglonema adelia ini ciri khasnya adalah terletak pada tulang bagian tengah daun. Dia berwarna merah menyala dengan di sekelilingnya bagian kiri kanannya itu berwarna hijau memudar dan bagian pinggirannya adalah hijau. Jadi ini termasuk kombinasi tanaman atau warna daun yang bagus dan cantik sekali ya sobat kebun. Jangan salah membedakan ya sobat kebun. Ciri utama dari tanaman Aglonema adelia itu terletak pada tulang daun bagian tengah dan sirip daunnya yang berwarna merah menyala. Sedangkan untuk perawatannya sama seperti jenis tanaman Aglonema lainnya ya sobat kebun. Hal pertama yang harus kita perhatikan itu adalah pemilihan media tanam. Seperti pada video-video sebelumnya, untuk media tanam Aglonema khususnya kita harus memastikan media tanam yang kita pilih ini adalah media tanam yang cukup menahan kelembapan tetapi dia juga poros ya sobat kebun. Tujuan keporosan dari media tanam ini apa? Untuk memastikan atau menjamin sirkulasi dari oksigen agar menjamin pertumbuhan dari akar tanaman itu sendiri. Seperti yang kita tahu ya, substansi yang paling penting untuk mendukung pertumbuhan pada tanaman itu terletak pada akarnya. Jadi ketika tanaman yang kita miliki pertumbuhan akarnya sehat, insya Allah kesuburan dari tanaman itu sendiri akan rimbun ya dan bisa dimaksimalkan. Nah seperti ini. Untuk batang daun pada tanaman adelia ini adalah cenderung berwarna pink muda ya sobat kebun. Ini adalah hal yang membedakan dari jenis tanaman Aglonema lainnya atau ciri utama lainnya. Selain media tanam, untuk menjamin proses pertumbuhannya tentu saja adalah penjaminan proses fotosintesis yang lancar. Tapi seperti yang kita tahu ya sobat kebun, untuk jenis tanaman Aglonema ini adalah jenis tanaman yang tidak begitu memiliki toleransi tinggi terhadap sinar matahari. Meskipun dia tidak memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap sinar matahari, tapi dia juga memerlukan sinar matahari ya untuk kelancaran fotosintesis. Fotosintesis ini diperlukan untuk menjamin pertumbuhan dari daun dan suplai makanan pada tanaman itu sendiri. Jadi karena dia memerlukan fotosintesis, ada bagusnya sih kalau khusus untuk tanaman Aglonema ini kita letakkan pada ruangan atau letak sisi rumah kita yang terkena sinar matahari pagi secara maksimal di pagi hari. Tapi perlu diingat ya sobat kebun,
kita harus menghindari sinar terik dari matahari di siang hari ya, karena itu akan mengakibatkan kerusakan pada tanaman kita sendiri. Kelebihan dari tanaman aglonema itu adalah dia tumbuhnya biasanya roset. Roset itu gimana maksudnya? Roset ini seperti ini ya sobat kebun. Jadi dari sisi kanan kiri dari pertumbuhan daun itu imbang. Jadi ketika kita lihat dari atas itu akan cantik sekali. Jadi akan terlihat bahwa antara sisi kanan kiri itu imbang dia. Jadi tidak ada salah satu sisi yang lebih dominan. Untuk menjamin pertumbuhan tanaman kita agar lebih roset atau maksimal dalam penyeimbangan tumbuhnya, ini jangan lupa ya sobat kebun, ketika pagi hari peletakannya harus kita ubah atau kita geser ke kiri atau ke kanan. Tujuannya apa? Supaya setiap sisi dari tanaman kita itu bisa melakukan fotosintesis secara maksimal. Tidak perlu sih setiap hari kita geser ke kiri, ke kanan sebanyak 5-10 kali, tidak perlu ya sobat kebun. Jadi misalkan hari Senin kita geser, baru besoknya kita geser, seperti itu sobat kebun. Untuk menjamin pertumbuhan tunasnya, nah seperti ini sobat kebun, kita harus memastikan sistem irigasi atau pengairan dari tanaman kita sendiri. Jadi karena aglonema merupakan tanaman yang menyukai kelembapan dan tidak menyukai media yang kering, kita harus memastikan ya sobat kebun bahwa tanaman aglonema kita ini menerima asupan air yang sesuai dengan kebutuhannya. Ciri dari tanaman kita ini cukup dalam asupan airnya, dia akan maksimal dalam pertumbuhannya dan daunnya biasanya tegak ya sobat kebun dan tidak layu. Tapi perlu diingat, untuk tanaman aglonema yang peletakannya itu berada di outdoor, jangan lupa ya sobat kebun dikasih paranet. Karena apa? Aglonema ini juga kurang toleran terhadap air hujan, karena kebanyakan dia menerima intensitas dari air hujan itu bisa menyebabkan kebusukan ya sobat kebun, meskipun sebenarnya kelembapan yang didapat dari air hujan itu bagus untuk pertumbuhannya. Nah, seperti ini sobat kebun. Selain itu, untuk menjamin pertumbuhan atau perkembangbiakan seperti yang kita bahas tadi mengenai media, peletakan ataupun irigasinya, yang perlu diperhatikan ketika kita menginginkan tanaman kita atau aglonema kita ini bisa berkembang biak atau mengeluarkan tunas baru atau anakan, jangan lupa ya sobat kebun, kita harus secara kontinu menggemburkan media tanam dari plant kita di kebun. Caranya gimana? Tentu saja kita bisa menggemburkan media tanamnya. Selain itu, kalau memang sobat kebun tidak menginginkan proses penggemburan, bisa juga loh mengganti media tanamnya dengan periode sebanyak 3 atau 6 bulan sekali. Tapi itu cukup merepotkan ya sobat kebun. Tujuan penggemburan tanah itu selain untuk menjamin sirkulasi oksigen dalam media tanamnya, adalah untuk memperpanjang jangka umur dari media tanam yang ada pada tanaman kita. Jadi yang biasanya kita 3 atau 6 bulan harus mengganti media tanam untuk menjamin unsur hara dan sirkulasi tanaman kita, atau untuk meminimalisir kepadatan dari media tanam plant kesayangan kita,
Penggemburan tanah juga berfungsi untuk memperpanjang proses penggantian media tanam. Insya Allah dari beberapa tips yang kami berikan tadi, semoga plan kesayangan yang ada di kebun Sobat Kebun bisa maksimal ya pertumbuhannya. Selamat mencoba Sobat Kebun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.